Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Farizal Fakih Ilmawan dengan NIM 2023-11161. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tugas 4 pada matkul Sistem Kontrol Adaptif. Oke. Di sini pembahasan yang saya bawa adalah model reference adaptive control atau MRIC pada sistem pengendalian suhu reaktor industri. Oke, saya lanjut. Pengertian model reference adaptive control atau MRIC. Model referensi adaptive control adalah salah satu pendekatan dalam sistem kontrol adaptif yang dirancang untuk menangani ketidakpastian atau perubahan parameter dalam sistem yang dikendalikan atau plannya. MRAC ini bekerja dengan membandingkan respons sistem nyata terhadap respons dari sebuah model referensi yang menggambarkan perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, model referensi merupakan representasi ideal dari sistem yang berfungsi sebagai acuan. Nah, tujuan utama dari MRAC ini itu membuat keluaran dari sistem nyata atau plan mengikuti keluaran dari model referensinya. Bisa dilihat di sini, ketika keluaran dari plannya, dia mengikuti yang namanya model referensinya. Oke, dalam implementasinya, MRAC terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu plan, model referensi, pengendali adaptif, dan hukum adaptasi. Di sini bisa dilihat, di sini ada controllernya, ada plannya, ada mekanisme adaptasinya, ada model referensinya. Nah, di sini juga sama, ada referensi modelnya, ada plannya, ada adjustable controllernya, dan ada parametric adaptation algoritmanya. Oke. Slide selanjutnya, di sini ada prinsip kerja model reference adaptive control atau MRAC ini. Nah, pastinya yang pertama itu set point atau masukan. Bisa dilihat di sini diberikan kepada suatu sistem. Nah, yang kemudian dibandingkan dengan keluaran dari proses untuk menghasilkan yang namanya sinyal error. Sinyal error ini dikirimkan ke controller yang berfungsi mengatur si aksi kontrolnya agar keluaran proses mendekati nilai yang kita inginkan. Pada saat yang sama, referensi model ini bisa dilihat di sini itu menghasilkan sinyal model output yang merepresentasikan respon ideal sistem terhadap set point. Selisih antara model output dan controller output digunakan oleh adjustment mechanism untuk menyesuaikan parameter pengendalinya. Mekanisme ini secara adaptif memperbarui parameter pada controller sehingga sistem mampu beradaptasi terhadap perubahan dinamika atau gangguan pada proses tersebut. Nah, loop yang melibatkan penyesuaian parameter disebut parameter adjustment loop. Di sini bisa dilihat, sedangkan jalur utama dari set point hingga output disebut normal loop. Ini kita sebut dengan normal loop. Dengan cara ini, MRAC mampu menjaga performa sistem agar tetap sesuai dengan perilaku model referensi meskipun terjadi variasi dalam kondisi operasi ataupun parameter sistem. Oke. Di sini ada penerapan dari model reference adaptive control. Nah, pada sistem pengendali suhu reaktor industri, dalam sistem pengendali suhu reaktor industri ini, menjaga suhu proses pada nilai yang diinginkan merupakan hal yang sangat penting karena kestabilan suhu mempengaruhi kualitas produk, efisiensi energi, dan keselamatan operasi. Namun, sistem reaktor biasanya memiliki karakteristik yang kompleks dan dapat berubah-ubah akibat faktor seperti variasi beban panas, perubahan laju aliran fluida, reaksi kimia yang tidak stabil, serta pengaruh dari lingkungan tersebut. Oke, kondisi inilah yang membuat pengendalian suhu dengan metode konvensional seperti PID seringkali kurang efektif. Nah, jadi untuk mengatasinya diterapkanlah model reference adaptive control ini. Oke, di sini ada cara kerja model referensi adaptive control pada sistem pengendalian suhu reaktor industri. Nah, bisa dilihat di sini model referensi digunakan untuk menggambarkan respon suhu yang ideal terhadap perubahan set point. Misalnya, model referensi ini mendefinisikan bahwa ketika suhu diubah dari 80 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius, sistem harus mencapai suhu tersebut dalam waktu tertentu tanpa overshoot berlebih.
Controller kemudian mengatur aktuator, misalnya katup aliran pendingin atau pemanas listrik, untuk mengontrol suhu reaktor agar mengikuti respon model tersebut. Oke, selanjutnya mekanisme penyesuaian atau adjustment mechanism, memantau perbedaan antara suhu aktual reaktor atau output system dengan suhu dari model referensi atau model outputnya. Nah, perbedaan ini digunakan untuk menyesuaikan parameter controller secara adaptif, misalnya menaikkan atau menurunkan gain, proposal, integral, ataupun derivatif. Nah, agar sistem aktual dapat mengikuti perilaku model ideal dengan lebih akurat, oke, kita ambil contoh. Jika terjadi peningkatan beban reaksi yang menyebabkan suhu naik melebihi target, maka MRAC akan mendeteksi perbedaan tersebut dan secara otomatis memperbaiki parameter kontrol agar sistem lebih cepat menstabilkan suhu ke nilai referensi. Sebaliknya, jika reaksi melambat atau pendinginan berlebihan, MRAC ini akan menyesuaikan kembali parameter untuk mempertahankan kestabilan suhu. Oke, saya lanjut. Oke, baik. Di sini ada simulink sistem pengendalian suhu reaktor industri pada MATLAB, di mana bisa kita lihat di sini ini merupakan penerapan sistem model reference adaptive control MRAC ini untuk pengendalian suhu pada reaktor industri. Nah, sistem ini dirancang agar suhu aktual reaktor dapat mengikuti suhu acuannya yang ditetapkan meskipun terjadi perubahan karakteristik pada sistem atau adanya gangguan nantinya. Nah, input bisa dilihat di sini, input ini berupa step yang berfungsi dia memberikan masukan atau inputan set point atau suhu target yang diinginkan. Sinyal ini dibandingkan dengan suhu keluaran dari reaktor untuk menghasilkan yang namanya sinyal error. Nah, nilai error tersebut kemudian diproses oleh tiga komponen nih. Ada tiga komponen di sini. Ada gain proporsional itu sebesar 900, gain integral itu sebesar 150, dan gain derivatif itu sebesar 100. Nah, komponen proporsional di sini tuh berfungsi untuk mempercepat respon sistem terhadap perubahan suhu. Nah, komponen integral di sini itu untuk menghilangkan error steady state agar suhu mencapai target dengan cepat atau tepat. Sedangkan komponen derivatif menekan osilasi dengan memperhitungkan laju perubahan dari si suhu tersebut. Nah, di sini ada block transfer function. Pada simulasi ini mewakili model dinamis dari reaktor yang memiliki inersia termal dan resistansi panas, sehingga responnya tidak langsung terhadap perubahan si inputnya. Nah, hasil simulasi yang ditampilkan pada scope menunjukkan bahwa sistem memiliki respon cepat namun sempat mengalami overshoot dan osilasi teredam sebelum akhirnya stabil mendekati nilai referensi. Nah, di sini nanti dia akan terus melooping dan menyesuaikan dengan parameter yang diinginkannya. Nah, di sini bisa dilihat grafiknya. Nah, hasil grafik sebelum diadaptasi, maksudnya sebelum diadaptasi itu. Nah, di sini kan kita belum menyambungkan dengan integral dan juga derivatif. Oke, maka menghasilkan grafik seperti ini. Nah, ini yang sudah saya bilang akan menghasilkan osilasi dan overshoot nih, overshoot dan juga osilasi yang sangat banyak dan sebelum akhirnya dia mencapai kestabilannya. Nah, fenomena ini mencerminkan karakteristik alami sistem termal yang cenderung lambat namun dapat distabilkan. Oke, di sini jelas bisa distabilkan dengan pengaturan parameter kontrol yang tepat. Nah, dalam konteks MRAC ini, nilai-nilai GAN yang tadi disebutkan itu ada proporsional, integral, dan derivatif itu dia bersifat adaptif. Artinya sistem dapat menyesuaikan parameter kontrol secara otomatis untuk mempertahankan kinerja yang optimal meskipun kondisi reaktor nantinya berubah-ubah. Nah, berubah-ubah itu dikarenakan adanya fluktuasi aliran panas atau perubahan dari beban kerjanya. Nah, dengan demikian, pengendalian adaptif ini menjadikan sistem lebih responsif dan juga stabil sehingga suhu reaktor dapat dijaga sesuai set point yang diinginkan untuk mendukung proses industri yang aman dan efisien. Nah, di sini pada next selanjutnya, nah bisa dilihat di sini kita sudah menyambungkan dengan parameter integralnya dan juga derivatifnya. Nah, di sini ketika si step ini memberikan sinyal masukan atau nilai set point, nah sinyal tersebut dibandingkan dengan keluaran sistemnya atau suhu aktual reaktor.
dan hasil selisihnya atau nilai errornya itu diolah melalui 3 komponen. Sekarang integral dan derivatif ini nyambung nih komponennya. Nah, untuk angkanya sama seperti sebelumnya 150 dan juga 100. Nah, masing-masing komponen ini memiliki peran tersendiri. Nah, gain proporsional itu untuk mengatur besar respon sistem terhadap error. Untuk gain integral, memastikan error untuk jangka panjangnya agar dapat dihilangkan. Sedangkan gain derivatif itu meredam perubahan yang terlalu cepat agar sistem lebih stabil. Nah, di sini ada blok transfer function, itu merepresentasikan model matematis dari proses perpindahan panas pada reaktor, di mana terdapat inersia termal dan konstanta waktu tertentu yang menyebabkan respon sistem tidak instan terhadap perubahan si input yang tadi sudah diberikan oleh ketiga kontrol tersebut. Nah, di sini akan mengeluarkan hasil yang bisa kita lihat di scope tersebut. Nah, bisa dilihat bahwa sistem mampu mencapai nilai set point yang sangat-sangat cepat dengan tanpa mengalami overshoot dan juga osilasi yang berbeda dengan grafik yang sebelumnya. Nah, hal ini itu menandakan bahwa parameter kontrol telah disesuaikan dengan baik. Nah, ini kan kita udah nyambungin nih. Itu yang berarti kita sudah menyesuaikan parameter tersebut dengan baik. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat dalam konteks MRAC, pengendalian ini akan terus menyesuaikan parameter dari KP, KI, dan KD secara adaptif berdasarkan perbedaan antara keluaran sistem nyata dan model referensi agar respon suhu reaktor tetap optimal meskipun terjadi gangguan atau perubahan yang tidak diinginkan. Nah, dengan demikian, penerapan MRAC pada sistem ini memungkinkan pengendalian suhu reaktor menjadi lebih responsif serta lebih stabil. Oke, yang sangat penting untuk menjaga efisiensi proses dan keamanan operasi di lingkungan industri. Oke, di sini conclusion atau kesimpulan. Nah, model reference adaptive control atau MRAC ini pada sistem pengendalian suhu reaktor industri merupakan metode kendali adaptif yang mampu menyesuaikan parameter kontrol secara otomatis agar keluaran sistem mengikuti respon ideal dari model reference. Nah, dengan memanfaatkan perbandingan antara suhu aktual reaktor dan keluaran model referensinya, MRAC ini terus memperbaiki parameter pengendali secara real time untuk menjaga kestabilan suhu meskipun terjadi perubahan kondisi operasi seperti variasi beban, panas, atau laju reaksi kimia. Penerapan MRAC membuat sistem pengendalian suhu menjadi lebih responsif dan juga lebih efisien dibanding metode konvensional. Hal ini menjadikannya solusi yang efektif untuk industri yang menuntut kestabilan dan akurasi tinggi dalam menjaga suhu proses produksi tersebut. Oke, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.